Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, kami dari kelompok 11 pada mata kuliah peralatan pengamatan kualitas udara, yaitu kelompok CO2 Flare Sampler, akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang CO2 Flare Sampler. Baiklah, dari kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri Febriananda, NPT 41210012, dan selanjutnya ada Bang Dimas Baskara Fatoni, NPT 44220002. Dan baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang mana akan dijelaskan oleh Bang Dimas. Kepada Bang Dimas disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Febri. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu CO2. CO2 atau koreksi CO2 merupakan gas rumah kaca yang secara alami bersumber dari debu, letusan gunung berapi, dan hasil pernafasan manusia dan hewan. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar jenis fosil di sektor energi, serta kegiatan industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian menjadi penyumbang sumber emisi CO2 non-alami. CO2 adalah gas rumah kaca terbanyak kedua di atmosfer setelah uap air. Next. Nah, apa saja bahaya dan dampak buruk yang dihasilkan oleh CO2? Yang pertama itu ada keracunan sesak nafas dan mungkin bisa jadi kematian untuk makhluk hidup. Jika dihirup terlalu berlebihan, akan mengakibatkan keracunan karbon dioksida, yaitu asidosis. Kondisi ini menyebabkan oksigen dalam darah sulit untuk dilepaskan ke dalam sel tubuh. Akibatnya tubuh dapat kekurangan oksigen. Selain itu, CO2 ini juga berefek atau menyumbangkan beberapa akibat untuk pemanasan global. CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan, seperti perubahan cuaca ekstrim, perubahan musim, dan kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. CO2 dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan darat. Peningkatan CO2 dapat menyebabkan acidification laut yang merusak karang dan organisme laut lainnya. Nah, selain berbahaya untuk kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, ternyata CO2 ini mempunyai manfaat dan kegunaan. Salah satu contohnya itu pada produk minum dan makanan. CO2 digunakan untuk menghasilkan minum berkarbonasi atau minuman ringan dan air soda. Contohnya permen Pop Rocks. Ini permen Pop Rocks ini zaman saya waktu kecil mungkin. Permen Pop Rocks ini permen yang bertekanan dengan gas CO2 sekitar 40 bar atau 600 PSI. Saat dimasukkan ke mulut, senyawa senyawa itu akan larut dan mulai melepaskan gelembung gas dengan suara letupan. Kemudian bisa juga digunakan untuk alat pemadam kebakaran. CO2 adalah salah satu senyawa yang digunakan untuk memadamkan api dan terdapat pada beberapa alat pemadam kebakaran seperti APAR. APAR itu alat pemadam api ringan yang biasanya kalau di mall di tiap titik itu ada APAR. Digunakan untuk mengatasi kebakaran yang biasanya diakibatkan oleh masalah elektrikal. Dan yang terakhir, implementasi pengolahan kimia pada rumah tangga. CO2 digunakan dalam proses pembuatan bahan kimia seperti asam karboksilat yang digunakan dalam produk seperti deterjen, sabun, dan cat. Ki, ki, Killing curve. Kurva Killing adalah diagram yang menunjukkan perubahan karbon dioksida atau CO2 secara musiman dan tahunan pada atmosfer bumi. Secara musiman, kurva ini berada pada titik tertinggi pada bulan Mei dan akan berada di titik terendah di bulan Oktober. CO2 akan terbentuk setelah mati atau rusaknya tanaman di musim dingin.
dan CO2 akan berkurang saat tanaman telah tumbuh kembali. Peningkatan CO2 pada atmosfer bumi dapat menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan gas lain seperti metana atau CH4 dan nitrogen oksida atau NOx, sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Di samping ini terdapat salah satu gambar yang menunjukkan variasi bulan dari kurva Kelvin dari tahun 1958 hingga tahun 2020. Jadi bisa dilihat, balik lagi. Nah, eh, koreksi, jadi bisa dilihat pada tahun mulai dari tahun 1950 ini tuh CO2 masih relatif eh, rendah hingga pada tahun 2020 ini meningkat tajam. Itu artinya berarti paparan CO2 dari tahun ke tahun ini bukannya makin rendah tapi makin tinggi. Ap- Apa itu CO2 flex sampler? CO2 flex sampler atau air kit flash sampling merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dengan metode pengambilan dan penyimpanan sampel udara untuk analisis konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Bagaimana cara kerja CO2 flash sampler ini? Yaitu dengan pengambilan sampel CO2 dilakukan dengan menggunakan air kit flash sampler. Pengambilan sampel gas dilakukan dengan menghisap udara ambien melalui air kit flash sampler yang diletakkan pada menara dengan ketinggian 32 meter. Selanjutnya, sampel udara kering dengan tekanan di bawah 3 PSI akan dianalisis lebih lanjut di Climate Monitoring and Diagnostic Laboratory atau CMDL NOAA menggunakan metode yang digunakan. Air kit flash sampling bekerja dengan cara menyedot sampel udara dari luar dengan bantuan pompa yang nantinya sampel udara ini akan masuk di dalam tabung flash sampling. Flash sampling memungkinkan mengambilkan sampel udara dalam kondisi tertutup untuk menghindari kontaminasi dari udara di sekitarnya. Sampel udara ini kemudian akan dibawa ke laboratorium dan dianalisa menggunakan gas kromatografi. Hasil analisa ini akan mendapatkan kadar konsentrasi CO2, CH4 atau N2O yang ada di udara saat itu, saat pengukuran. Nah, fungsi alat alat ini yaitu untuk menentukan konsentrasi karbon dioksida, CO2, metana CH4, karbon monoksida CO, dan rasio isotop 13C atau 12C dan 180 atau 160 CO2 di udara background. Yang dimaksud dengan udara background adalah udara yang mewakili skala ruang angkasa yang besar, ada orde 1000 km persegi, dan yang belum terpengaruh secara lokal. Karena banyak aktivitas manusia akan menghasilkan spesies yang kita coba ukur. Diperlukan beberapa pemikiran dan perhatian untuk menghindari kontaminasi sampel. Hanya dibutuhkan sedikit udara yang tercemar secara lokal untuk membuat sampel benar-benar tidak valid. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Saudara Febriana. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Bang. Baiklah izin akan melanjutkan mengenai materi kami itu tentang komponen alat CO2 flash sampling. Jadi pada alat ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada tabung flash sampling, yang kedua ada peralatan sampling GRK, dan ketiga adalah instrumen gas kromatografi. GRK ini peralatan sampling gas rumah kaca. Dan yang pertama adalah tabung flash sampling. Apa itu tabung flash sampling? Seperti gambar di samping, itu
tabung yang digunakan untuk menyimpan sampel udara nantinya. Yang mana biasanya terbuat dari kaca atau plastik yang tahan terhadap kontaminasi dan reaksi kimia dengan polutan udara. Yang mana flash ini atau tabung ini memiliki penutup yang ketat untuk mencegah kebocoran dan kontaminasi udara luar. Dan yang selanjutnya ada peralatan sampling GRK yang mana terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama adalah pompa sampel yang mana digunakan untuk menghisap dan mengumpulkan udara ke dalam flash. Dan selanjutnya adalah inlet filter untuk saluran masuk yang mana inlet ini berfungsi terletak pada ujung pompa yang berfungsi untuk menyaring partikel besar atau debu yang dapat mencemari sampel udara nantinya. Dan selanjutnya adalah flow control device, yaitu perangkat kontrol aliran yang digunakan untuk mengatur laju aliran udara yang masuk ke dalam flash nantinya. Dan selanjutnya ada tubing atau selang, yaitu perangkat kontrol aliran yang digunakan untuk mengatur laju aliran udara yang masuk ke dalam flash nantinya. Dan yang terakhir ada penyegel atau sealant, yaitu dia seperti karet silikon atau yang digunakan untuk menyegel flash dan pompa sampel, yang mana dapat menghindari kebocoran udara selama pengambilan sampel. Dan yang terakhir itu ada instrumen gas kromatografi, yang mana dapat kita lihat pada gambar di atas yang terdiri dari beberapa bagian. Yang mana ada beberapa bagian komponen utama. Yang pertama ada suplai gas terkompresi untuk fase gerak. Yang kedua injektor yang dipanaskan, yang mana dengan cepat dapat menguapkan komponen dalam sampel cair. Yang ketiga ada kolom yang ditempatkan di dalam oven yang suhunya dapat kita kendalikan sama pembisan di sini. Dan terakhir ada detektor yang mana untuk memantau gas saat keluar dari kolom nantinya. Dan selanjutnya adalah ketentuan penggunaan alat CO2 flash sampler ini. Yang mana yang pertama yaitu selalu bawa PSU atau portable sampling unit, yang mana satu set dari air kit flash sampling tadi keluar untuk mengambil alat. Yang mana kita harus berjalan setidaknya 75 meter ke arah angin atau melawan angin dari semua bangunan, kendaraan, mesin, dan hewan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hindari struktur atau fitur medan di sekitar yang melawan arah angin dari lokasi pengambilan sampel, yang mana dapat mempengaruhi kecepatan atau arah angin. Dan yang terakhir, itu pengambilan sampel baiknya dilakukan saat kecepatan angin lebih besar dari 2 meter per sekon. Yang mana jika kecepatan angin ini rendah secara terus-menerus, kumpulkan sampel dan buat catatan pada lembar sampel bahwa itu adalah sampel pilihan terakhir. Dan selanjutnya adalah kumpulan sampel pada interval yang teratur, yang mana ini biasanya sekali atau 2 kali per minggu, tergantung pada situsnya. Dan selanjutnya itu hindari pemaparan termos ke cahaya, terutama sinar matahari. Jadi tabung tadi hindari dari paparan langsung sinar matahari. Selanjutnya adalah setelah mengumpulkan sampel, tinggalkan termos di PSU sampai kita berada dalam ruangan lagi. Dan kemudian masukkan termos dari PSU dan masukkan ke dalam kotak pengirimannya atau tabung tadi masukkan dalam kotaknya. Yang mana kotak di tempat yang relatif dingin. Dan yang terakhir itu gunakan kacamata pengaman yang telah disediakan PSU. Yang mana ini dapat mencegah terjadinya cedera. Dan selanjutnya adalah prosedur sampling. Ada beberapa terdapat prosedur dari sampling. Yang pertama adalah pasang termos di PSU atau portable sampling unit di dalam ruangan. Yang kedua, siapkan lokasi pengambilan sampel. Ketiga, kumpulkan sampel. Yang keempat, setelah dikumpulkan, maka sampel itu kita bongkar lagi. Dan selanjutnya yaitu jalankan PSU dalam mode kering untuk membersihkan air yang terkumpul di dalam kondensor tadi. Dan yang terakhir itu colekkan catu daya untuk mode pengisian baterai. Selanjutnya adalah perbaikan dan pemeliharaan alat. Adapun langkah yang harus kita lakukan dalam pemeliharaan alat dari CO2 flash sampler ini, yang pertama melakukan penggantian komponen secara berkala. Itu penggantian rechargeable baterai pada peralatan sampling GRK yang mana dilakukan setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, melakukan pemeliharaan secara berkala setiap bulannya, yaitu dengan cara membersihkan kotoran dan debu yang melekat pada tabung flash sampling dan peralatan flash sampling GRK dan instrumen gas kromatografi dengan kain halus. Dan yang ketiga,
yaitu melakukan perbaikan peralatan saat terjadi kerusakan. Yang keempat, melakukan modifikasi, rekondisi, dan rehabilitasi peralatan dengan ketentuan tidak merubah performa dan fungsi dari peralatan itu sendiri. Dan yang kelima yaitu keamanan, yang mana kegiatan keamanan ini terhadap peralatan sampling GRK yang mana dapat dilakukan selama alat tetap berada pada posisi indoor di dalam ruangan. Dan selanjutnya untuk sensor MQ135 akan dijelaskan oleh Bang Dimas. Ini merupakan salah satu contoh sensor MQ135 untuk mengukur kualitas udara. Sensor MQ135 digunakan dalam instrumen monitoring kualitas udara untuk mendeteksi atau mengukur NH3, NOx, alkohol, benzena, asap, dan CO2. Modul sensor MQ135 dilengkapi dengan pin digital yang membuat sensor ini beroperasi bahkan tanpa microcontroller dan berguna saat Anda hanya mencoba mendeteksi satu gas tertentu. Sensor gas ME-CAMQ135 menggunakan NSNO2 yang memiliki resistensi lebih tinggi di udara jernih sebagai bahan penginderaan gas. Lanjut. Nah, jadi ketika sensor tersebut di running, itu akan mengeluarkan data seperti ini. Di serial monitor itu keluar datanya. Kemudian di serial plotter juga keluar datanya berbagai bentuk koreksi sebagai grafik. Jadi kalau kawan-kawan mau mengukur tentang kualitas udara dapat menggunakan sensor MQ135. Tapi sensor MQ135 ini harus dikalibrasi atau dibandingkan dengan instrumen-instrumen kualitas udara yang ada. Jadi ini sensor ini memang betul bisa dibuat sebagai pengukuran, tapi tidak bisa mewakili satu kota atau satu daerah. Lanjut. Mungkin ini ada video yang bisa ditampilkan pada Airkit Flash Sampler, yang mana Airkit Flash Sampling ini dilakukan setiap hari, yaitu setiap hari Selasa pukul 2 WIB, yang mana kalau di Indonesia itu dilakukan di stasiun GAW Bukit Tinggi. Bisa di next saja untuk videonya. Dan selanjutnya ini merupakan sumber pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 11 tentang CO2 Flash Sampler. Jikalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.